dari video saya, dan jangan lupa ditonton sampai habis video-video saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Halo teman-teman, welcome to back my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku ini ya. Dan semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya, dan selalu bahagia ya teman-teman ya. Untuk video aku kali ini saya mau bercerita tentang majikan aku yang ketiga ya guys ya. Yang kemarin itu sudah aku bahas yang majikan kedua, dan sekarang majikan yang ketiga ini ya teman-teman ya. Dulu itu aku kan setelah di majikan kedua kan aku awalnya kan mau cuti ya, cuti 1 bulan karena 4 tahun itu aku belum pernah pulang, dan akhirnya aku diizinin cuti 1 bulan. Dan alhasil ternyata aku tidak kembali lagi karena itu ya teman-teman ya, aku itu sudah mau berangkat ke bandara tapi badan aku itu sakit waktu itu, dan ternyata aku periksa itu ternyata aku tuh positif hamil, dan akhirnya aku nggak kembali lagi ke majikan yang kedua itu ya teman-teman ya. Dan itu akhirnya aku kan pulang di rumah. Terus aku itu proses lagi itu, dan aku itu hampir 2 tahun itu ya teman-teman ya. Akhirnya aku calling visa waktu itu ya, aku mempunyai anak bayi juga, dan aku itu ya interview lewat online itu ya, lewat HP itu ya. Dan akhirnya aku mendapatkan majikan, dan tapi saya itu nunggunya agak lama ya teman-teman ya, tapi aku nunggunya di rumah ya. Waktu itu pendaftaran itu nyodorkan dokumen ke PT dari arahan agensi ya, dari Hong Kong itu diarahkan untuk ke Malang waktu itu PT-nya ya. Dan kemudian aku nunggu itu 6 bulan ya. Aku itu sering menanyakan itu ya di agensi itu kapan visaku turun, dan akhirnya setelah 6 bulan itu visaku turun, dan akhirnya aku berangkat ke PT lagi ya karena aku mau terbang. Di PT itu aku kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari itu terus dibelikan tiket ya Garuda Pak. Dibelikan tiket Garuda itu langsung ya dari Surabaya langsung Hong Kong seperti itu ya teman-teman ya. Dan akhirnya aku terbang, cuma aku sendiri ya dari PT itu ya, tapi dari bandara banyak juga ya teman-teman ya, teman kita itu waktu itu musim dingin ya teman-teman ya. Waktu itu aku terbang itu di musim dingin, dan aku nyampe di Hong Kong, terus aku ke agensi ya. Setelah itu jarak 1 hari atau ini ya, hari ini aku nyampe Hong Kong, terus besoknya itu aku sudah disuruh ke kantor cabang ya teman-teman ya, untuk dijemput majikan. Dan akhirnya waktu itu majikanku itu menjemput aku di agensi Causeway Bay ya teman-teman ya. Agensiku tuh tetap Megasi, tapi kan lain-lain cabang ya. Aku mendapatkan majikan itu di agensi Megasi yang Causeway Bay, dan majikanku rumahnya itu di Aberdeen waktu itu ya. Lah itu aku dijemput majikan itu, aku cuma membawa koper kecil itu ya teman-teman ya. Kata majikanku, kok bajunya sedikit? Terus katanya agensiku, iya karena di Hongkong kan mau kerja, mau cari uang, ngapain bawa baju banyak-banyak, katanya gitu. Setelah itu aku diajak pulang sama majikanku naik bus nomor 95 ya waktu itu, dan akhirnya aku nyampe di rumah majikan sama mamku itu, yang majikan ketiga itu ya guys ya. Di sana itu ada anaknya 2 ya, perempuan cewek-cewek, itu umur 4 tahun sama 7 tahun waktu itu. Dan kebetulan majikanku itu masih muda ya teman-teman ya, mungkin kemungkinan waktu itu di atas aku usianya, selisih berapa tahun gitu ya, masih muda kok. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, majikanku itu baik,
enggak, aku itu selama di Hong Kong itu ya majikannya lumayan baik ya, tapi itu baik, menurut aku itu baik ya. Jika nomor 3 itu rumahnya itu kecil ya teman-teman ya, sekitar ukurannya kayaknya 450 atau 500 kayak gitu ya. Di situ tuh ada anaknya 2, terus mam, ser, sama aku pembantunya 1, berarti 5 orang ya. Itu majikanku itu baik ya teman-teman ya. Baiknya gini ya teman-teman ya, majikanku itu mau membelikan baju. Aku itu di situ itu masih baru itu dibelikan baju itu dari toko ya teman-teman ya, 2 setel, terus baju tidur tuh 2 setel, pokoknya lumayan baik ya. Terus mau ngasih uang kayak gitu, apa ya, aku itu dulu itu kan bulan 2 ya teman-teman ya, kan sudah habis lebaran ya. Aku itu dikasih ampau, hongpao itu satu amplopnya itu 300 ya, tapi aku dikasih 3 ya teman-teman ya. Itu dari majikan kan, cewek cowok, sama yang satunya itu katanya buat anakku, kayak gitu, anakku yang di Indonesia, seperti itu ya. Itu aku mendapatkan hongpao itu 3, berarti 900 ya teman-teman ya. Terus kan bulan 2 itu kan hari ulang tahunku ya, aku dikasih lagi itu ya 300, katanya aku ulang tahun, seperti itu. Itu majikanku itu baik. Terus masalah itu ya teman-teman ya, kayak makan, misalkan kalau misalkan majikanku itu nggak makan di rumah kayak gitu ya, mau makan di luar kayak gitu, itu pembantunya itu diajak ya teman-teman ya, diajak makan bareng di restoran kayak gitu. Dulu itu di majikan ketiga itu ya teman-teman ya, kalau ada acara apa itu aku selalu diajak, dan sama keluarganya itu ya aku diajak makan-makan di restoran seperti itu ya, yang menurutku itu apa ya, jarang sekali ya pembantu itu diajak di restoran itu. Pokoknya kerjaan di sini itu gini ya teman-teman ya, rezeki-rezekian ya teman-teman ya. Kalau masalah baru datang itu ya, aku juga nggak kerasan ya, masih ingat anak, masih ingat keluarga waktu itu. Apalagi anakku itu ya, yang cowok itu masih SD kelas 1, dan yang kecil itu masih umur 11 bulan ya teman-teman ya waktu itu. Ya gimana lagi ya, namanya juga apa ya, mempunyai kebutuhan ya, jadi terpaksa aku jadi TKW lagi, seperti itu ya teman-teman. Dulu itu majikanku itu baiknya ya itu ya teman-teman ya, nggak cerewet. Terus mau membelikan baju, mau membelikan, intinya kayak royal kayak gitu. Misalkan makan di luar, pembantunya itu diajak, kan biasanya itu kan misalkan majikan makan di luar ya, pembantunya ya gini ya, harus makan di rumah ya, nggak tahu itu masa apa-apa, seperti itu. Tapi yang majikan nomor 3 itu selalu diajak ya, majikan makan apa, pembantunya juga makan yang sama, seperti itu. Tapi semua itu gini ya teman-teman ya, ada main plusnya ya. Ada main plusnya. Tapi aku itu di situ itu cuma kerja 21 bulan ya teman-teman ya, sayang sekali. Dan itu tadi ya teman-teman ya, majikanku itu yang ketiga itu orangnya itu baik. Masalah makan itu juga tidak pelit ya teman-teman ya, sama uang itu ya lumayan royal ya. Tapi rezekiku itu di situ tuh cuma 21 bulan ya teman-teman ya. Aku itu akhirnya di interminate. Itu alasannya itu kenapa aku di interminate, katanya itu aku itu waktu itu tuh jemput anakku itu kan, aku suka main HP ya teman-teman ya. Itu dilaporkan sama ibunya itu nggak menegur saya, nggak apa, tapi itu aku langsung dipulangkan ke kantor agensi ya. Waktu itu gini ya teman-teman ya, aku itu kan kurang 3 bulan finish, aku ditanyain sama majikanku, "Wih, kamu besok kamu nambah lagi enggak?" katanya gitu. Aku bilang, "Iya mam, aku mau nambah." Terus dia bilang, "Kalau kamu nambah
besok uangnya aku kasihkan kamu semua ya, katanya gitu. Lah dalam pikiranku itu gini ya teman-teman ya, uang tiket, uang cuti tahunan, sama apa ya, pokoknya uang itu ya, uang finish kontrak itulah teman-teman ya, itu dikasihkan ke aku dan aku nggak boleh pulang misalkan nambah di situ ya. Dan itu waktu itu majikan itu menanyakan itu waktu itu aku pas gajian ya teman-teman ya, aku ditanyakan mau nambah lagi apa enggak kayak gitu. Dan akhirnya itu bulan depannya itu aku kan gajian lagi ya teman-teman ya. Aku itu dikasih uangnya semua, kayak uang tiket, uang cuti tahunan, iya ya, uang interminit ya teman-teman ya, itu dikasihkan aku sama uang gaji ya teman-teman ya. Uang gaji, uang tiket, uang apa ya, cuti tahunan ya, itulah. Katanya gini, "Wi, kamu harus pulang ke kantor ya," katanya gitu. "Wi, kamu harus pulang ke kantor dan ini uangnya," kayak gitu. Katanya kamu harus cap Y kayak gitu ya. Majikan bilang cap Y itu berarti kita dipecat ya teman-teman ya. Terus aku gini ya teman-teman, ya sedih ya sebenarnya waktu itu. Aku sambil apa ya kayak shock kayak gitu ya. Aku masuk kamar, ngeringkesin bajuku itu, dan waktu itu aku di Indonesia masih mempunyai tanggungan ya teman-teman ya. Aku itu terus keluar, terus aku bilang gini, pamit sama mamku, terima kasih ya Bu ya, saya sudah diizinin kerja di sini kemarin, dan terima kasih sudah mengajarin aku, misalkan aku nggak bisa, banyak yang aku nggak bisa dan nggak tahu, Ibu ajarin aku bekerja di sini, dan aku mempunyai pengalaman kayak gitu ya. Pokoknya mengucapkan terima kasih lah ya. Itu terus aku keluar dari pintu itu ya, sedih ya, sambil nenteng koper sama tas kayak gitu ya. Waktu itu aduh, soalnya gini ya teman-teman ya, kerja di sini itu kan apa ya, bejan kayak gitu ya, tergantung nasib ya. Majikan baik, terus kita ujung-ujungnya di interminate atau ada masalah apa kayak gitu ya. Dan ada juga yang majikan yang super cerewet, tapi itu bisa mempertahankan kita ya teman-teman ya. Di sini itu ya seperti itu. Ini ya, aku itu kan bekerja itu di sini itu apa ya, legowo ya teman-teman ya, enggak terlalu apa kayak gitu. Mungkin aku sudah pengalaman itu ya, kayak dipecat atau apa itu, soalnya aku itu enggak pernah teman-teman keluar kalau enggak dikeluarkan kayak gitu. Dan itu ya teman-teman ya, akhirnya aku pulang ke kantor. Terus aku di sana itu ditanyain sama agensiku, "Wi, kamu mau cari majikan lagi atau pulang Indo?" katanya gitu. Karena aku di Indonesia masih mempunyai beban ya, dan akhirnya aku cari majikan lagi. Di situ itu aku langsung mendapatkan majikan ya teman-teman ya. Sebenarnya aku hari Sabtu itu dikeluarkan, dan hari Sabtu itu aku mendapatkan majikan. Tapi itu ya teman-teman ya, nggak jadi. Aku cancel ya. Terus aku cari lagi besoknya itu, aku cari lagi, dan besoknya itu kan hari Minggu, terus hari Seninnya itu aku mencari majikan di Mongkok ya. Waktu itu kan boarding house-nya di Mongkok situ. Terus aku gini ya teman-teman, aku tuh kalau interview itu siapa yang mau sama aku, ngejeng aku ya, aku iya aja. Soalnya menurut aku itu kerja itu sama aja ya teman-teman ya, podo herkoso gitu. Jadi aku nggak bisa apa ya, milih-milih majikan. Kalau kita sudah masuk, sudah bekerja, kita baru tahu itu kayak kerjanya gimana, orangnya gimana, seperti itu. Dan waktu itu hari Senin itu aku interview, satu kali interview itu aku ada orang yang mau sama aku ya, dan aku disuruh tanda tangan kontrak itu
aku tuh di itu ya suruh ketemuan sama majikan yang baru itu ya di Kuaihing waktu itu di MTR kayak gitu. Dan aku ketemu majikan baru, dia itu mengelus-ngelus pundak aku ya, mamku itu, Mam Emi itu, katanya kenapa kamu nggak pulang Indonesia, nggak apa-apa, aku mau nganu apa nunggu visa di Makau kayak gitu. Dan setelah majikan Cimeng itu ya teman-teman ya, aku kembali lagi di kantor agensi ya. Dan setelah itu aku nunggu visa di Makau gitu. Itu saja ya teman-teman ya, cerita aku di majikan yang ketiga itu. Ya orangnya baik, tapi rezekiku cuma 21 bulan ya. Soalnya kerja di sini itu ya apa ya teman-teman ya, tergantung nasib kayak gitu ya. Orangnya baik sih, tapi gini ya, itu ya teman-teman ya, setelah mengeluarkan aku itu dia itu 1 tahun ganti ganti pembantu itu 3 kali, maksudnya 3 kali kan aku dikeluarkan ya 21 bulan. Terus yang satunya lagi itu yang gantiku itu 1 bulan itu ngebreak, katanya itu orangnya cerewet kayak gitu. Tapi sama aku nggak pernah dimarahin, nggak pernah dicerewetin, tapi ya itu tiba-tiba aku dikeluarkan kayak gitu ya. Terus yang ke ini ya, yang terakhir itu juga ngebreak kayaknya ngebreak atau untuk menit, aku juga nggak paham ya. Soalnya kan aku mempunyai temen ngantar jemput sekolah kayak gitu, dan temanku itu kan kadang kan itu ya whatsappan kayak gitu, masih komunikasi, katanya majikanmu itu ganti pembantunya yang ini kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya sudah menonton video aku, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget sudah menonton video aku, dan tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih.